teman-teman, kenalin, namaku Yeri. Kali ini kita akan belajar mengenai pembangkit listrik tenaga air, atau yang biasa kita sebut dengan PLTA. Aku nggak sendirian loh, aku ditemani Kak Shebi. Yuk, langsung saja kita simak penjelasan yang diberikan Kak Shebi. Hai adik-adik, perkenalkan saya Shebi Artariani yang akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air merupakan pembangkit yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian, bagaimana sih cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Oke, mari kita simak. Yang pertama, air akan dialirkan melalui pintu air yang sudah diatur. Kedua, aliran air akan melewati pipa pesat yang kemudian akan jatuh pada baling-baling turbin. Yang ketiga, turbin yang berputar, maka poros yang terpasang pada turbin yang terhubung dengan generator juga akan ikut berputar. Generator berputar sehingga menyebabkan terjadinya medan magnet antara stator dan rotor yang kemudian akan menghasilkan energi elektron atau listrik. Setelah itu, listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator atau trafo, kemudian akan dinaikkan tegangannya untuk dialirkan ke gardu induk. Selanjutnya, dialirkan ke permukiman penduduk. Lalu, apa saja sih komponen utama pembangkit listrik tenaga air? Oke, yang pertama yaitu bendungan. Bendungan merupakan bangunan yang digunakan untuk menahan laju air sehingga mencapai ketinggian tertentu agar menghasilkan energi yang besar saat air dialirkan. Kedua yaitu intake atau pintu masuk air. Digunakan untuk mengambil air dari saluran reservoir yang kemudian disalurkan ke pipa pesat. Ketiga yaitu pipa pesat. Pipa pesat digunakan untuk menyalurkan air ke cerobong turbin. Keempat yaitu turbin. Turbin merubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. Yang keenam yaitu generator. Generator merubah energi mekanik menjadi energi elektrik. Keenam yaitu transformator. Transformator ini digunakan untuk menukar tegangan arus dalam suatu rangkaian dengan tidak mempengaruhi daya listrik total. Ketujuh yaitu jalur transmisi. Digunakan untuk menyalurkan listrik menuju ke permukiman penduduk. Yaitu powerhouse. Merupakan bangunan di mana semua mesin dan peralatan pembangkit listrik berada di dalamnya. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air juga memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam penggunaannya. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air yang pertama yaitu kapasitas output dari PLTA lebih besar. Kedua, memiliki umur yang cukup panjang, antara 50 hingga 100 tahun. Ketiga, yaitu bebas emisi karbon. Dan
Dan terakhir, tidak menyebabkan polusi rumah kaca. Kemudian kekurangan dari pembangkit listrik tenaga air sendiri, yaitu yang pertama membutuhkan investasi yang cukup besar. Kedua, butuh lahan yang cukup luas untuk membuat pusat PLTA. Dan terakhir, mengganggu ekosistem sungai atau danau akibat pembangunan bendungan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembangkit listrik tenaga air. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.